Fatal. Inilah 9 skandal Zumi Zola. Mulai batal nikah dengan Ayu Dewi, korupsi hingga digugat cerai istrinya. Zumi Zola adalah politikus Indonesia yang menjabat Gubernur Jambi sejak tanggal 12 Februari tahun 2016 hingga tanggal 10 April tahun 2018. Mantan aktor tanah air, Zumi Zola kini tengah menjadi sorotan publik setelah sang istri, Sherin Taria melayangkan gugatan cerai padanya. Yang lebih miris, gugatan tersebut dilayangkan padanya saat Zumi masih menjalani masa hukuman di dalam tahanan. Dikutip dari media online kapanlagi.com, selain kabar perceraian tersebut, sebelumnya Zumi juga beberapa kali menjadi sorotan media karena skandal yang menyeret namanya. Berikut ini adalah 9 skandal Zumi Zola yang sempat gegerkan publik. Pertama, batalkan pertunangan dengan Ayu Dewi. Sebelum menikah dengan Sherin Taria, Zumi diketahui menjalin asmara dengan artis tanah air, Ayu Dewi. Keduanya bahkan sudah merencanakan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Mengutip kapanlagi.com, pada Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020, hubungan tersebut terpaksa kandas setelah Zumi membatalkan pertunangan keduanya, sebulan sebelum pernikahan mereka digelar. Saat itu santer diberitakan bahwa Zumi memutuskan jalinan kasihnya dengan Ayu secara sepihak. Meski sempat terpuruk, Ayu Dewi berhasil bangkit dan menemukan pendamping hidup. Ia pun kini telah hidup bahagia dengan keluarga kecilnya. Kedua, batalkan pertunangan dengan Cassandra Massardi. Ayu Dewi ternyata tak menjadi satu-satunya wanita yang mengalami kisah pilu dengan Zumi Zola. Cassandra Massardi, putri sutradara kondang Nurka Massardi, ternyata juga mengalami hal yang serupa. Dikutip dari nikita.grid.id, Cassandra pernah menjalin hubungan asmara dengan Zumi jauh sebelum kisah dengan Ayu Dewi terjalin. Keduanya juga sudah merencanakan pernikahan pada saat itu. Mereka bahkan disebut-sebut sudah menyebar undangan pernikahan. Namun, seperti kisahnya dengan Ayu Dewi, Zumi justru membatalkan rencana pernikahan tersebut. Ketiga, rumor perselingkuhan. Setelah pertunangannya dengan Ayu Dewi gagal di tahun 2011 silam, Zumi kembali menjadi sorotan karena rumor perselingkuhan. Ia dituduh berselingkuh dengan Penny Vernita Safirti. Kasus ini pun sempat masuk ke ranah hukum. Mengutip kapanlagi.com, Bernaldi Kadir Jemat, suami Penny, sempat melaporkan Zumi Zola ke pihak berwajib. Pria yang akrab dipanggil Aldi ini mengungkapkan sejumlah bukti dari hubungan terlarang keduanya. Skandal yang mencuat di awal 2012 ini membuat Zumi yang saat itu sudah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur menjadi sorotan publik. Namun kasus ini tak berlanjut secara hukum. Keempat, pecat pegawai Samsat. Setelah menjabat sebagai Kepala Daerah Provinsi Jambi, Zumi Zola masih tak lepas dari beragam kontroversi. Salah satu kontroversi yang menarik perhatian publik adalah pemecatan sejumlah pegawai pemerintah. Mengutip liputan6.com, Zumi memecat 10 pegawai di kantor Samsat Kota Jambi pada 2016 silam. Ia memecat para pegawai tersebut lantaran ketahuan tak berada di kantor saat jam kerja. Hal ini diputuskannya setelah melakukan inspeksi mendadak di kantor Samsat Kota Jambi. Pemecatan 10 pegawai Samsat ini tentu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Kelima, marahi dokter di rumah sakit. Tak hanya memecat pegawai Samsat, sebuah video di tahun sebelumnya, tahun 2017, Zumi kembali mendapat sorotan masyarakat setelah memarahi petugas rumah sakit yang kedapatan tertidur di jam kerja. Video kemarahan Zumi tersebut sempat viral dan menjadi perbincangan hangat pada saat itu. Mengutip kapanlagi.com, dalam video yang beredar di media sosial tersebut, Zumi terlihat tak bisa membendung kemarahannya lantaran dokter jaga, staf, dan para perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir ketahuan tertidur pula saat dirinya melakukan sidak. Ia pun berharap para petugas dapat bekerja sesuai tugas dengan lebih baik. Keenam, pecat kepala bidang. Tak hanya memecat 10 petugas kantor Samsat Kota Jambi,
Zumi Zola ternyata juga pernah memecat Kepala Dinas Bina Marga Dinas PUPR, Arfan, pada November tahun 2016 silam. Hal ini terungkap dalam proses sidang korupsi yang menyeretnya. Mengutip detik.com, Arfan saat itu diberhentikan karena tak berhasil mengumpulkan uang gratifikasi sesuai target. Namun pada Agustus tahun 2017, Zumi kembali mengangkat Arfan setelah ia bersedia melaksanakan tugas pengumpulan fee dari Zumi. Suami Sherin Taria yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jambi ini bahkan mengangkat Afran sebagai Pit Kadis PUPR, setelah Dudi Irawan mengundurkan diri. Ketujuh, korupsi rep 6 miliar. Pada tahun 2018 silam, Zumi Zola tersangkut kasus korupsi gratifikasi sejumlah proyek di tempatnya menjadi kepala daerah. Tak tanggung-tanggung nilai korupsi yang dilakukannya mencapai rep 6 miliar. Mengutip kapanlagi.com, dalam kasus tersebut, Zumi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai tersangka. Ia pun terbukti bersalah atas kasus tersebut dan hingga kini masih menjalani hukuman penjara. Kedelapan, gunakan uang gratifikasi untuk beli mainan. Kasus korupsi yang menjerat Zumi Zola mengantarkan sang gubernur ke rumah tahanan. Dalam proses persidangan diketahui bahwa Zumi menerima suap sebanyak rp 40 miliar. Yang lebih mencengangkan lagi, hasil gratifikasi tersebut digunakan Zumi untuk membeli sejumlah mainan. Mengutip kapanlagi.com, hasil gratifikasi yang diperoleh Zumi Zola digunakan untuk membeli sejumlah action figure. Jumlah uang panas yang ia gunakan untuk membeli mainan ini tidaklah main-main. Jika ditotal, harga mainan yang dibelinya mencapai ratusan juta rupiah. Kesembilan, digugat cerai Sherin Taria. Setelah serangkaian skandal yang menimpanya, kini Zumi juga terancam kehilangan sang istri, Sherin Taria. Pasalnya, setelah membina rumah tangga bersama selama 8 tahun, Sherin mengajukan gugatan cerai. Gugatan tersebut diajukan Sherin saat Zumi masih menjalani masa hukuman di dalam penjara. Mengutip kapanlagi.com, Humas PA Jakarta Selatan, Cece Rukmana Ibrahim menyatakan bahwa Zumi tak keberatan menerima gugatan sang istri. Cece juga menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Sherin murni karena permasalahan keluarga. Ia menegaskan bahwa perceraian tersebut tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Zumi yang kini masih menjalani hukuman.